Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ada sukacita di hati ya? Yes, yes, yes. Kakak juga bersukacita karena seminggu yang lalu mendapat buku cerita baru. Jadi begini, pada hari Senin teman kakak menelpon akan mengirimi buku cerita baru dan bukunya akan sampai pada hari Sabtu. Kakak seneng banget dan mulai menghitung hari. Wah, 5 hari lagi dapat buku cerita baru. Yes, kakak sudah tidak sabar lagi dan menjadi gelisah. Akhirnya kakak menulis di buku harian tentang harapan kakak. Berharap hari Sabtu segera tiba. Berharap buku ceritanya segera sampai. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Akhirnya datanglah hari Sabtu. Yeay! Buku ceritanya datang hari Sabtu. Kakak senang sekali karena harapan kakak terpenuhi. Wah, harapan kakak terpenuhi setelah 5 hari. Adik-adik, ada loh yang harapannya terpenuhi setelah bertahun-tahun. Siapa kak? Yuk kita dengarkan cerita Alkitab hari ini. Iya, berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengasihi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya dapat mengerti dan melakukannya dengan senang hati. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Ya, Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa bayi Yesus yang berumur 8 hari ke Yerusalem. Mereka membawa Yesus untuk disunatkan. Setelah Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yesus sampai di Yerusalem, mereka bertemu dengan kakek Simeon. Kakek Simeon memang sudah tua, namun ia masih tampak bersemangat. Kakek Simeon bersemangat karena ia yakin bahwa suatu saat akan berjumpa dengan Mesias. Hari itu kakek Simeon pergi ke bait Allah di Yerusalem. Saat ia melihat Bapak Yusuf dan Ibu Maria, ia tahu bahwa mereka sedang menggendong bayi Yesus. Bayi itu adalah Mesias, juru selamat. Dulu kakek Simeon pernah mendengar janji Tuhan bahwa ia tidak akan meninggal dunia sebelum berjumpa dengan Mesias. Harapan dalam diri kakek Simeon itu sangat kuat, sehingga ia menanti dengan sabar dan melakukan semua hal yang baik bagi semua orang. Harapan kakek Simeon terwujud saat ia berjumpa dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Ia menyambut mereka dengan hati yang gembira. Kegembiraan kakek Simeon tampak saat ia menggendong bayi Yesus. Saat ia mengangkat bayi Yesus, kakek Simeon memuji Allah. Setelah usai menaikkan pujian bagi Allah, kakek Simeon menyerahkan bayi Yesus kembali pada Ibu Maria dan Bapak Yusuf dan memberkati mereka semua. Adik-adik, kita semua berharap bahwa keadaan yang kurang menyenangkan ini segera berakhir. Kita semua berharap dapat kembali belajar di sekolah, berharap dapat kembali sekolah minggu di gereja, berharap dapat bermain di luar rumah dengan gembira. Pengharapan yang disertai dengan perbuatan baik dan benar. Bagaimana caranya, Kak? Caranya begini, tetap rajin berdoa, menyampaikan harapan baik kepada Tuhan Yesus. Tetap
rajin belajar di rumah meskipun sudah rindu sekolah dan teman-teman. Tetap menjaga kesehatan dengan makan sayur dan buah dan tidur teratur. Seperti kakek Simeon yang hidupnya penuh harapan kepada Mesias. Harapan itulah yang membuat ia hidup tekun melakukan yang baik dan benar. Bisa ya mencontoh kakek Simeon setia dalam pengharapan kepada Tuhan? Pasti bisa dan yakin bisa karena Tuhan menolong. Oke, mari kita akhiri sapaan firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik untuk kami. Ajar kami supaya selalu hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami juga memohon supaya Tuhan menjaga kami selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Semangat sehat ya adik-adik semuanya. Dadah.